Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab berbagai macam kegelisahan dari teman-teman yang kuliah. Ini kalau tidak kuliah ya tidak gelisah ya. Ini yang kuliah semester 8. Ini biasanya menghadapi permasalahan skripsi. Betul ya? Ya, oke. Jadi Anda tidak salah kalau menyaksikan video ini, karena dari video ini saya akan memberikan pengalaman dari saya ketika ujian skripsi. Apa yang menjadi bingungnya? Biasanya kalau semester 8 itu biasanya teman-teman tuh bingung. Waduh, ini skripsi, ini apa nanti yang saya kerjakan gitu kan. Kemudian padahal di skripsi ini enak sebenarnya. Mengapa? Ketika di semester 8 itu cuma ada satu mata kuliah, yaitu namanya skripsi. Ketika semester 1 sampai 7, maka akan banyak mata kuliah. Ada 5, ada 6, 7, ada 8 gitu kan. Dan setiap mata kuliah itu pasti membuat tugas, ada makalah dan lain sebagainya, betul kan? Nah, kalau mata kuliah 8 ada 8 makalah, belum tugas UASnya, belum tugas UTS dan lain sebagainya. Padahal ketika skripsi itu sebenarnya lebih enak, karena kita tidak usah repot-repot ya, tidak usah repot-repot banyak tugas, karena tugas kita cuma satu, yaitu skripsi. Yang menjadi persoalan, teman-teman ini tidak memahami apa itu skripsi, karena memang ada rasa takut dari kakak kelas yang molor, dari teman-teman yang tidak bisa fokus di situ, akhirnya ya tidak selesai. Akhirnya ketakutan itu yang menyebabkan kita takut. Padahal skripsi itu jangan ditakuti dan jangan pula diremehkan. Jadi kita bangun keseimbangan, jangan meremehkan, jangan takut. Jadi kita seimbang. Jadi ketika kita melangkah itu kita tenang, tidak takut dan tidak menyepelekan, seimbang. Kita bangun keseimbangan. Jadi ketika Anda semester 8 tidak ada persoalan nilai. Jadi semester 8 Anda sudah selesai nilai-nilai. Semester 1 sampai semester 7 itu nilainya sudah selesai. Jadi teman-teman kalau nilainya sudah selesai ya sudah, tidak masalah. Jadi kalau fokus ke skripsi. Lain ceritanya kalau teman-teman ini nilainya belum selesai. Kalau nilainya belum selesai ya teman-teman harus ini dong, mengulang materi-materi mata kuliah yang belum selesai. Itu yang menjadi persoalan mengapa skripsi kita lama. Itu pengantar terkait skripsi. Dan pertanyaan biasanya teman-teman, Mas, ketika nanti skripsi enaknya apa ya Mas ya, kuantitatif, kualitatif, library research atau PTK Mas ya, biasanya enaknya apa gitu ya, bingung gitu ya. Waduh gitu ya, teman-teman sudah dapat judul, sudah menentukan ini, saya masih belum Mas gitu. Itu yang menjadi persoalan-persoalan banyak teman-teman. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan tips terkait permasalahan ini. Yang pertama tipsnya adalah pilih berdasarkan minat. Ketika Anda memiliki minat, keinginan, maka Anda akan semangat ketika mengerjakannya. Apa efeknya, apa pengaruhnya? Hasilnya akan maksimal. Ketika Anda milih keempat tadi, ini yang cuma 4 tadi, biasanya ada di kampus-kampus itu ada eksperimen dan lain sebagainya kan. Ini yang saya fokuskan di 4 itu dulu. Milih 4 tadi. Nah, ketika sudah memilih, Anda akan maksimal. Karena apa? Karena ada minatnya di situ. Ketika minatnya di situ, maka Anda akan semangat. Ketika Anda semangat, ya maka akan segera selesai. Ya. Umpamanya ada wah semasa itu minat sekali Mas dengan hitung-hitungan. Ya Anda pilihlah kuantitatif. Karena kuantitatif itu banyak hitungannya. Dan itu sebenarnya untuk menjelaskan ya. Kuantitatif itu untuk menjelaskan. Jadi menjelaskan hubungan sebab akibat gitu kan. Jadi untuk menjelaskan itu, maka datanya cepat, nanti penelitiannya cepat. Tapi ketika membuat angketnya, mungkin teman-teman biasanya butuh waktu lah. Jadi butuh waktu untuk bimbingan. Saya tidak ngomong lama ya. Jadi saya ngomong butuh waktu.
Jadi untuk bimbingan dengan membimbing itu ya kita bimbingannya mungkin agak lama. Lain cerita kalau kualitatif, kita langsung ke lapangan. Jadi kuantitatif, kalau yang teman-teman mau menjelaskan minatnya ke sana, wah saya seneng itu mas, gitu ya. Karena apalagi sekarang ada aplikasi SPSS dan selain sebagainya itu juga memudahkan. Nah mungkin teman-teman bisa pilih itu. Kalau Anda berminat di ini, di sosial gitu kan, saya sering ketemu orang, saya senang ketemu orang, saya senang wawancara, saya senang observasi, menggali dokumen, saya senang mas. Maka teman-teman kalau berminat di situ, teman-teman bisa milih kualitatif. Ketika Anda milih kualitatif ya, maka ya Anda akan bertemu banyak orang, sosialisasi ke sana kemari gitu kan. Wah saya senang mas ketika wawancara itu passion gue banget, passion ya, passion lah, apa ya passion itu, minat gue banget ya, minat saya banget mas ketika kalau ketemu banyak orang. Ketika observasi mas, saya kan melihat wah banyak kejadian saya seneng mas. Jadi ya milih saya itu kualitatif kalau Anda berminat di situ. Kalau hitung itu kan saya tidak minat mas. Nah tepat sekali Anda pilih kualitatif. Oke. Kemudian mas, kalau saya ini itu enggak mas, enggak bisa mas. Kalau ketemu banyak orang untuk menggali, memahami makna juga enggak bisa mas. Apa ya ini? Oh berarti Anda yang ketiga, Anda library research atau kepustakaan. Anda membuat konsep baru, ada permasalahan baru yang terkini, Anda buat konsepnya. Anda ke perpustakaan nyari datanya, nyari teorinya, nyari referensinya, atau juga Anda ke browsing-browsing di internet, Anda nyari teori-teori di buku-buku online. Kan banyak sekarang buku-buku online itu. Di buku-buku online itu yang bentuknya gratis, PDF dan sebagainya, nyari data-data dari situ. Atau juga Anda kalau yang Anda teliti itu tokoh, Anda bisa menyarilah wawancara dengan tokohnya terkait dengan hal itu. Itu kalau Anda tidak suka hitung dan juga tidak suka dengan untuk kualitatif atau kuantitatif. Wah, kalau ini yang keempat. Kalau Anda, mas saya kalau hitung males. Kalau saya juga ini ketemu banyak orang males. Tapi untuk wawancara itu enggak bisa mas, malu saya. Nah ini kalau Anda malu di kualitatif. Kalau baca juga malas. Anda kalau malas, Anda bisa pilih, ini urusan di profesi tarbiyah ya, keguruan umpamanya. Anda milih yang PTK, penelitian tindakan kelas. Anda milih yang PTK. Mengapa? PTK Anda akan mengajar. Kalau fashion Anda guru, Anda akan langsung mengajar. Itu enaknya PTK. Caranya gimana mas PTK? PTK itu Anda memilih media pembelajaran, bisa dapatlah media pembelajaran, atau Anda juga milih strategi pembelajaran ya dari ini active learning. Kalau media teman-teman bisa menggunakan, carilah teori-teori tentang media itu apa saja jenisnya, bagaimana itu Anda cari, Anda aplikasikan di dalam penelitian Anda. Jadi ketika Anda praktek nanti ya media itu yang Anda gunakan. Tuh. Kemudian ketika Anda menggunakan strategi ya pilih strategi. Biasanya di active learning itu, buku-buku active learning itu pilih strategi apa gitu ya. Salah satu ya yang disukai. Misalnya Katshot gitu ya. Kartu itu loh. Atau diskusi kelompok reading guide. Nah, macam-macam itu. Jadi bisa memilih strategi-strategi yang memang dari active learning. Kemudian teman-teman praktekkan dalam pembelajaran, hasilnya kayak apa. Apakah meningkatkan? Nah, hasilnya ini nanti PTK itu menerapkan strategi ini, menerapkan media ini untuk apa? Apanya ini bisa dipilih. Apanya? Keaktifan siswa, motivasi siswa, minat belajar siswa, hasil belajar siswa. Ada itu. Anda bisa pilih mana saja tadi yang sesuai dengan minat Anda. Oke, itu terkait minat. Jadi yang pertama adalah milih berdasarkan minat agar hasilnya maksimal. Yang kedua, pilih sesuai kemampuan Anda. Selain minat, kalau Anda punya minat ke kuantitatif, tetapi kalau Anda tidak punya kemampuan di situ, nah ini yang kedua, tipsnya. Tidak cukup minat saja.
Anda harus punya kemampuan yang mumpuni untuk penelitian. Selain minat, Anda juga harus memahami, mampu menguasai metode penelitiannya. Oke, kita bahas dulu. Apa kemampuan Anda? Kalau kemampuan Anda mampu untuk, bukan sekedar minat, mampu untuk betul-betul menghitung, ya Anda kuantitatif. Kalau Anda mampu betul-betul untuk wawancara, untuk observasi dan komunikasi, Anda ke kualitatif. Kalau mampu betul-betul membuat konsep dan lain sebagainya, Anda ke library research. Jadi betul mampu. Kalau yang pertama tadi adalah minat kita, yang kedua adalah mampu. Kalau Anda mampu mengajar, punya kemampuan mengeksplor kemampuan Anda di dalam pembelajaran, praktek langsung di kelas, Anda pilih PTK. Pahami dulu. Minat, yang kedua adalah kemampuan Anda betul-betul memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah terbarunya apa dari penelitian Anda ini, apa yang baru. Ini juga penting untuk menghindari plagiasi juga. Jangan sampai kita ini mengambil, mencomot dari mana kemudian kita print, kita gunakan untuk bimbingan, ya jangan. Kita harus ada yang baru dari penelitian kita. Jadi kalau ada penelitiannya terdahulu, maka harus ada penelitian yang baru. Yang baru itu apa dari penelitian kita ini? Yang baru, yang new, yang fresh, sehingga tidak ada plagiasi. Apa yang baru? Ya, itu kalau dalam penelitian namanya novelty. Jadi namanya novelty. Apa itu novelty? Isu yang menjadi perdebatan publik sehingga memiliki kebaruan. Jadi di publik ini, umpamanya di Indonesia ya, umpama ini bebas sih penelitian, tidak harus di Indonesia, di dunia pokoknya. Kalau di akhirat tidak mungkin, maka Anda belum tahu akhirat kan. Pokoknya di dunia ini dimanapun bisa, selama sesuai dengan prodi Anda atau jurusan Anda, selama tidak keluar dari prodi Anda, itu boleh. Jadi selama dimanapun. Jadi isunya apa yang terbaru? Umpamanya ada isu zaman dulu itu namanya pendidikan karakter. Wah, itu banyak yang ngomong karakter. Ada lagi multikultural itu ya. Wah, banyak yang ngomong itu. Wah, ada lagi itu. Kalau zaman-zaman sekarang mungkin ya tentang virus corona ya, nanti ya penelitian tentang virus corona. Mungkin akan ada banyak tentang itu. Nah, yang terbaru dihubungkan dengan prodi, maunya prodi Anda PAI, maka virus corona terhadap ini dari segi pendidikan agama Islam bagaimana. Nah, ini kan juga libur anak-anaknya, nanti bagaimana ini pembelajarannya, apakah dapat meningkatkan nilai-nilai spiritualnya atau tidak, mungkin semacam itulah. Banyak persoalan untuk novelty. Intinya kalau Anda kuantitatif, Anda menjelaskan; kalau Anda kualitatif, Anda memahami; kalau Anda library membuat konsep; kalau Anda PTK langsung praktek. Jadi dapat saya simpulkan bahwasanya ketika ada pertanyaan, Mas, enaknya saya neliti kuantitatif, kualitatif, library research atau PTK, maka jawabannya adalah: pertama, pilih berdasarkan minat agar hasilnya maksimal. Kedua, pilih berdasarkan betul-betul kemampuan Anda. Setelah minatnya ada, kemampuannya Anda betul-betul paham di situ. Yang ketiga adalah jangan lupakan kebaruannya, novelty-nya. Ya, jadi harus ada novelty yang menunjukkan bahwasanya penelitian Anda baru. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti saya. Kita jumpa lagi dalam video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.